Seluruh bangsa-bangsa di dunia sedang berupaya keras mengatasi persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di negaranya. Berbagai upaya dilakukan dengan melakukan kerjasama, bergandengan tangan antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu negara yang dianggap sebagai contoh yang paling sukses dalam menangani persoalan narkotika, khususnya opium, adalah negeri Gajah Putih, Thailand. Sebagai salah satu penghasil tanaman popi terbesar di dunia, pendekatan Thailand patut dijadikan referensi karena keseriusannya dalam menangani persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu potret keberhasilan Thailand dalam mengatasi persoalan narkotika adalah Doi Tung Development Project atau DTDP. Proyek pembangunan alternatif pengalihan lahan opium menjadi lahan tanaman produktif yang berlokasi di Doi Tung, Chiang Rai, Thailand. Program itu disebut juga dengan Project Sustainable Alternative Livelihood Development. Doi Tung, wilayah pegunungan yang berada paling ujung utara Thailand di Provinsi Chiang Rai, berbatasan dengan negara-negara kawasan segitiga emas yang selama ini dikenal sebagai pusat beroperasinya para sindikat kejahatan narkoba. Sebelumnya selama puluhan tahun, Doi Tung diduduki oleh Jenderal Kun Sa atau yang dikenal sebagai Jenderal Candu yang didukung oleh 30.000 pengikutnya, menguasai kawasan sekaligus memperkerjakan penduduk setempat untuk menanam opium. Kunjungan pertama Ibu Suri Kerajaan Thailand, Ratu Srinagarindra, menjadi titik balik kehidupan masyarakat di Doi Tung. Berawal dari keinginan hanya untuk mereboisasi ladang tandus di Doi Tung, Ibu Suri memutuskan untuk sekaligus memperbaiki kondisi Doi Tung secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Project Sustainable Alternative Livelihood Development atau SALD Doi Tung dimulai sejak tahun 1988 dan merupakan inisiatif besar dari Ibu Suri, Ibunda Raja Thailand Bhumibol Adulyadej. Proyek ini meliputi wilayah sekitar 150 km persegi, mencakup distrik Mai Pha Luang dan Mai Sai di Provinsi Chiang Rai dengan sekitar 11.000 penduduk dan 6 kelompok etnis minoritas yang hidup di 29 desa. Didukung oleh yayasan milik keluarga kerajaan Mai Pha Luang Foundation, Doi Tung telah menjadi areal pendampingan yayasan tersebut melalui program Doi Tung Development Project. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat agar terlepas dari profesi awal, yakni sebagai petani opium. Melalui pendekatan yang holistik, melalui upaya pembangunan sosial dan ekonomi, melestarikan lingkungan dan mendukung seni dan budaya lokal. Dari proyek ini, warga setempat yang semula miskin, terisolasi, tidak berpendidikan dan hanya bisa menanam opium, kini telah menjadi warga yang terampil, mandiri dan produktif. Dari Doi Tung, lahir hasil karya tenun Doi Tung yang dikenal dunia, ribuan produk pakaian, dan produksi keramik perlengkapan interior rumah berhasil diekspor setiap bulannya. Kopi Doi Tung dan kacang macadamia menjadi komoditi yang terkenal. Tempat semula yang dulunya gersang, seram, terisolasi, dan menjadi sarang mafia sindikat kejahatan narkoba dan ditakuti orang, kini ramai dikunjungi wisatawan. Doi Tung menjadi inspirasi dunia dalam upaya memberdayakan masyarakat keluar dari problem sosial dan ekonomi akibat cengkraman kejahatan narkoba. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP berkesempatan meninjau Doi Tung Development Project, Chiang Rai, Thailand, 21 sampai 23 November 2012. Kunjungan ini untuk mempelajari sebuah model pemberdayaan masyarakat sebagai referensi dalam program pembangunan alternatif di Indonesia. Selama 2 hari, delegasi Indonesia telah melihat langsung kemajuan yang dicapai dari proyek SALD Doi Tung, di mana proyek ini bukan hanya berhasil memberikan kemajuan dan pendapatan langsung terhadap 1.700 orang yang bekerja dan terlibat langsung dalam proyek ini, namun penghasilan yang diperoleh juga diberikan kembali kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik. Saat ini, pemerintah Thailand tidak perlu lagi memberikan bantuan langsung karena penduduk dan masyarakat setempat sudah dapat menghidupi diri dan keluarga mereka sendiri.
Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand mengucapkan selamat datang di Wisma Indonesia ini, rumah Indonesia, rumah kita semua. Karena itu dari awal saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, anggaplah rumah ini rumah Bapak, rumah Ibu, karena memang itulah faktanya. Duta besar hanya menumpang dan ada saat datang, ada saat pergi. Oleh karena itu, feel at home. Ini merupakan kehormatan bagi kami semua, keluarga besar Kedutaan Besar Republik Indonesia, untuk menyambut kedatangan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tim dari Jakarta dalam rangka mengunjungi proyek Raja di Doitung di Chiang Rai, yang memang menurut pengamatan kami dan saya sependapat, dan kita sependapat tentunya, bahwa program proyek seperti ini memang sangat bermanfaat untuk barangkali bukan hanya kita contoh yang memang perlu kita contoh, tapi lebih dari itu untuk diimplementasikan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita di Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin sekali lagi menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan tentunya berharap dan berdoa agar kunjungan Bapak Ibu sekalian di Kerajaan Thailand, khususnya ke Chiang Rai nantinya, Chiang Mai, akan berjalan dengan lancar, sukses, dan tentunya membawa hasil yang semuanya kita sesuai dengan harapan kita. Beliau adalah istri dari Bapak Mensos, Menteri Sosial. Kemudian yang di sebelahnya Ibu Agus Suhartono, istri Panglima TNI. Kemudian Ibu Dani Endarman, Bapak Endarmannya sekarang Kepala Badan Pertanahan. Kemudian Ibu Mike, Menteri Pertanian, istri Menteri Pertanian. Ibu Safri Samsudin adalah istri Wakil Menteri Pertahanan. Kemudian Ibu Anton, ini sekretaris dari SIKIP sekaligus staf khusus Ibu Negara. Dulu beliau adalah istri dari Menteri Pertanian. Kemudian di sebelahnya adalah Ibu Cicit, istri dari Menteri Pertahanan dan Kelautan. Kemudian ini yang datang tadi yang sudah diperkenalkan adalah Menko-nya SIKIP ini, Pak. Jadi SIKIP juga punya Menko, beliau adalah dokter gigi dan juga sekaligus Kepala Rumah Sakit Patria. Kemudian yang di sebelahnya adalah Ibu Lucy, adalah istri dari Wakil Menteri Perhubungan. Kemudian yang di sebelahnya Ibu Yayi adalah istri dari Menteri Perdagangan. Kemudian Ibu Timur Pradopo adalah istri dari Kapolri. Nah ini Pak Dubes, perkenalan dari kami, mudah-mudahan dengan Bapak mungkin kenal dari wajah-wajah ibu-ibu semuanya. Nanti bisa, kalau kenal hafal bisa diundang lagi. Terima kasih. Welcome you all to this handicraft center. Are from the 6 ethnic groups. There are 2 hill tribe groups, the Aka and the Lahu, and the Shan people, the Lu, the Luo people. So in order to make them life here legitimate, even though legally no, but to legitimately, we provide ID cards, we provide jobs for them. So the quality has to be controlled from the very beginning.
So in Myanmar, they have much higher hills. They are 2,000 to 2,500, where they have the frost. If you have the frost from the ice for 7 days or 10 days a year, that would be best. Why? Because that frost kills all the bugs and bees and all the diseases. Because used to be opium. It's all these hills. This afternoon I arranged, I hope that you will like it, because I have the opium people who grows opium, who trafficking opium, who deal in arms, weapons. They will talk to you, so you can ask any question to them, not to me. Because I didn't do it, they did it. So you ask them how they do it. No, we have translator. We have translator. Some of them I can't understand it because up here, in Doi Tung here, I am minority. So when I How do you influence them to follow what You have to teach us that. you go and ask our PM at the moment, the lady PM, will she follow us or not? You go and ask her. That's what it is. Memory papers made from bark of trees like that. We cut them from the stem. These trees grow wild because that's the additional income. And that is one way of keeping the forest and the people live together. This is the bark after we peel off from the stem. what kind of And the tree will stay because we can cut off the stem just like slowly and it will grow back again. So what tree is it? it's called mulberry. Mulberry tree. From the wet pavement over there, we put it hand woven using paper. All the designs, all what you see here. Nobody. And this is for our shop. Is what we call the Sustainable Alternative Livelihood Development Project, which means that we create jobs in order to substitute opium growing and selling daughters into sex industry. So we set up this center 15 years ago in order to train, to improve the skills of the local women. So we add on the designers and the technicians, like we're doing the fabric. We have experts from Finland who come and teach new techniques to the local people. So what happens is that now the people can do much advanced weaving, and we have designs. We have our own shop selling our own products.
So we have the brand now for Doitung. But with the brand, it brings sustainability because nobody can take the brand away from them. So this way, what we have set up will sustain. Sangat sekali dan sangat kegiatan ini sangat luar biasa dan apa yang menjadi sesuatu yang bisa kita ambil yang terbaik di dalam proses ini bisa kita terapkan di sana karena kita juga sebetulnya mempunyai hal yang sama yang bisa kita lakukan karena kalau kita melihat di sini satu dengan yang lainnya bisa terintegrasi kemudian juga untuk pasar mereka sudah memiliki pasar atau market yang ada sehingga konsumen pun juga sudah ada yang bisa membeli itu yang mungkin membuat mudah dan kemudian juga yang kedepannya yang akan kita buat karena ini juga pekerjaannya juga disesuaikan dengan usia mereka yang politik di mana kita juga bisa mengikuti hal tersebut misalnya usia muda mungkin dikerjakannya yang mungkin tidak seteliti usia yang lebih usianya lebih lanjut sehingga ini bisa sangat bermanfaat sekali untuk penempatan pekerjaannya kita melihat bahwa lahan-lahan yang tadinya itu sebagai ladang opium atau ganja ternyata bisa membuat produktif dan ini juga bisa menghasilkan income yang besar juga buat masyarakat dan itu kita berharap dengan BNN, SIKIP dan tentunya dengan mitra yang terkait yang ikut serta di dalam kegiatan ini tentunya bisa mendukung sehingga yang dulunya lahan ganja bisa kita nantinya olah untuk menjadi lahan-lahan produktif dan satu sama lainnya bisa terkait, bisa mendapatkan nilai jual yang juga tinggi. Pertamina sebagai salah satu BUMN memang punya kepedulian untuk pengembangan satu daerah. Kebetulan Pertamina ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk mengembangkan daerah tertinggal. Nah, salah satu daerah tertinggal ini kalau kita lihat adalah juga di daerah Aceh. Kita melihat di proyeknya dari Latu di Thailand ini, saya pikir bagus untuk kita kembangkan di daerah kita. Sepulang dari sini tentu kita segera untuk meninjau lapangan di daerah-daerah yang You are here. The building you are is right here. This building, but you had your lunch here. This is, you see, just the land. I can most notorious village, both in heroin, precursor, opium, weapons, and so on. That you will see. I will bring in the people who did it in those days to come and talk. One of the biggest donors to Japanese, they used SD, Sustainable Development, not AD. Starting to change. You see? Second point. Okay? I think that is already changed a bit. Oh yeah. Because they have their own system run by No, the thing is at the moment it's the trust is there is because of the business people going there. You see, you actually should use the metro people because he is actually born in Aceh. Much to the people. คนต่อไปนะครับชื่อเพนีนะครับ Ini Ibu Penny, เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน wakil kepala desa di sini. เผ่าไทยใหญ่บ้าน Ini Ibu Napa, dia adalah kepala desa. ลูกคนนี้ครับ Anaknya Bapak yang 88 tahun. Sekarang apa yang dikerjakan sama beliau? Itu kan? Terus yang kedua, apa pekerjaan sekarang itu menghasilkan yang lebih baik dari sebelumnya dari segi ekonomi? หน่อมาติเชื่อเลยนี่คือเจ้านายไม่หน่อมาติกัดติเชื่อเลยที่ยินเลยครับอันแรกต่ออันแรกนะครับเขาเป็นพนักงานดูแลสวนบริเวณดอยช้างมุก Jadi penghasilannya Pak
sekarang dia adalah staf kita, kita misalnya ada imbalan Bang Bobi, dan hasil kerja mereka beliau per tahun dia dapat 60.000 pak per tahun. 60.000 pak per tahun. Dan hasil kopi yang dia tanam ini itu 80.000 pak per tahun. Mengapa mereka kemudian mau menerima proyek ini? Mengapa proyek ini bisa berhasil dan mereka bisa menerimanya? ก็ขอย้ำในคำว่าเรานี่การแปลงช้านี่เพราะเราอยู่ผมชนเผ่าก็เลยพูดภาษาเขาไปสักทีว่า Pertamanya Pak Wakil dia akan kasih penjelasan bahwa di daerah pegunungan ini itu ada 6 suku bahasa. Seperti Pak Mencai bilang ada 6 bahasa. การที่ชาวบ้านจะยอมรับไม่ได้คือการทำงานเรื่องความต่อเนื่อง Dan pertama yang ada tantangan dari orang desa itu kesinambungan, masalah untuk bisa mendekat, merapat dengan masyarakat itu susah. Dan kesinambungan untuk dalam bicara, dalam kuliah juga lambat. Itu pertama. โดยที่โครงการเขาฟังเหตุผลจากชาวบ้านเพื่อที่มาประยุกต์กับโครงการเพื่อที่จะให้มีความรู้สึกว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ Namun program evaluasi beliau kami tidak memaksa, tapi kita mendengar apa dari orang desa, apa dari masyarakat. Dari 6 suku kita gabung, kita sepakat dan kita buat keputusan bersama. Itulah yang kita garap, yang kita kerjakan. Bukan dari kita memaksa, tapi dari orang-orang desa yang 6 suku inilah yang keputusan mereka kita garap bersama. Itu. Mereka akan instruksi ini itu. Tapi proyeknya Val tidak. Kita akan dengar orang desa, orang kampung, apa yang mereka mau, apa yang mereka mampu. Sesuai dengan kemampuan mereka, itulah yang kita terapkan. Itu yang kita kerjakan. โดยการมองว่าคนนี้ Pak ini mampu ahli segi apa? Itu yang kita kasih alternatif buat dia. Ibu mampu di segi jahit-menjahit. Kita kasih alternatif untuk menjahit. ส่วนที่อันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือ Yang berhasil setelah programnya Val tiba kemari, maka segala pejabat ataupun kerajaan, pemerintah langsung masuk semua. Ikut masuk dengan Nevalon. เลยทำให้ Para pemerintah masuk, maka segala jalan atau kemudahan apa, segala fasilitas juga masuk di sini. Dan inilah faktor membuat orang sini percaya dan ada kesinambungan daripada proyek Nevalon untuk kita bangun di sini bersama. Kemana mereka menjual hasilnya, dan apakah ketika mereka kemudian bergabung dengan proyek ini, sindikat itu tidak ada sindikat, ya, sehingga mereka dengan mudah bisa berpindah dan tidak diganggu oleh sindikat yang Bapak menjawab bahwa mereka adalah petani. Mereka hanya nanam dan siapa saja mau beli silakan. Mereka datang kemari, kita jual. Itu saja. Dan mereka tidak terikat dengan sindikat. Makanya mereka tidak takut. Waktu mereka berbalik hati untuk tanam petani biasa, dia juga tidak takut dan tidak ada orang mengganggu mereka. Pemerintah desa di sini mendapatkan bagian hasil dari proyek yang sudah sukses sekarang ini. Dari Daitung atau dari Daitung. Tidak ada satu sen sekalipun. Tapi kalau ilmu kita siap. Kalau masyarakat butuh ilmu atau ingin sesuatu yang berbentuk ilmu pengetahuan, kita selalu membantu dan selalu memberi. Pertanyaan saya, mohon maaf mungkin ya. Pertama, apakah Bapak Ibu sekarang yang ada di depan kita ini sudah bisa membaca dan menulis? Yang kemudian yang berikutnya, apakah sekarang sudah memiliki agama atau beragama? Ada sebagian dari mereka adalah beragama Kristen, sebagian agama Buddha, dan sebagian itu masih percaya hantu, roh-roh hantu. Itu primitif, masih bergabung. Dan bagi yang apakah mereka bisa baca atau menulis, kita yang utamakan yang 88 tahun dulu, yang masih muda ini, itu dia bisa berkomunikasi, bisa bicara, tapi menulis juga bisa, membaca juga bisa, tapi ngomong bisa. Ini dikuasai oleh Jenderal Kunsa itu, dan masih ada 2 pimpinan yang sejajar dengan Kunsa itu. Apakah mereka ini melakukan intimidasi terhadap warga
Beliau itu bukan islam maksa tapi semacam ronda. Itu Kunsa akan minta orang-orang kampung untuk berronda. Kalau tidak pegang senjata, pegang kayu, tapi ronda di kampung. Di desa-desa takut-takut ada daripada tentara ataupun abri masuk kemari, ya sebagai predikat Kunsa sendiri. Dari bapak-bapak ibu di depan ini sebelum dan setelah adanya pembangunan itu, di mata mereka itu, siapa dan apa yang menjadikan panutan sehingga sebelum maupun setelah ada perubahan. Sesuatu yang bisa membuat masyarakat akui, hargai dan percaya itu mereka melihat keberhasilan. Daripada awal sampai hari ini ada perubahan yang nampak jelas. Daripada belakang menjadi terbalik tangan, daripada tidak ada apa-apa sekarang mereka sudah punya mobil segala macam. Itu yang mereka percaya. Percaya, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa pada Bapak. Banyak hal yang dapat kita ambil dari yang Bapak telah sampaikan tadi. Mudah-mudahan semua yang diberikan ini nanti bisa menjadi suatu hal ataupun contoh yang nanti kita buat kalau proyek kita berada di Jakarta. Ibu tahu waktu dia mau berdagang, mau jual, pakai kuda atau pakai himar berapa ekor? Mau tahu? Tahu nggak ya?ไม่jadiถามเขาสิเขาคิดว่าสักกี่ตัว Kira-kira berapa ekor dia bawa naik unta, naik himarnya waktu jual? 10 ตัวครับ10 ตัวครับ บอกมา10 ตัว นี่เคลิตี้มึงกูทาอุทาเก็บขายแล้วผมจะอันนี้ไปนี่ผมไปช่วยกู้สารมันนี่ประมาณมาล้อนี่1,500 1,500 ekor Bu. Orang-orang bodyguard yang berserta itu 8.000 orang waktu mau jalan. ปืนกี่คัน นี่ขนาดนี้ตามมาหลอกคันนี้มาโจลิจินะครับมาโจลิจิคันนี้ข้อโจลิจิคนละบอกไงคนละบอก Dan senjata api setiap orang ada senjata badan per orang. Dan senjata dua rombongan survei ke sana. Pertama rombongan Vietnam dulu. Mereka bawa bukan hanya opium, bukan hanya narkoba, tapi juga senjata api dan makan-makanan segala macam untuk bagi di Myanmar sana. Real people. Okay, 1, 2, 3. Ya, saya pikir ini suatu kesempatan yang baik sekali ya, khususnya bagi saya ya. Saya baru pertama kali ke sini, tapi melihat proyek ini yang cukup bagus ya. Yang kita lihat tadi, terakhir tadi, bahwa pengakuan dari mereka ya, bahwa mereka itu adalah sebenarnya orang-orang yang pertama pendidikannya rendah ya, kemudian agamanya pun masih belum begitu ini ya. Tapi kok bisa mau berubah gitu ya. Nah ini permasalahannya, kunci-kuncinya perlu kita pelajari ya. Kenapa mereka bisa berubah? Nah mungkin ini perlu kita lihat gitu ya. Dari suasana yang 30 tahun yang lalu ya, begitu mengerikan di sini, sekarang menjadi suatu objek wisata yang cukup menakjubkan ya, bisa dilihat oleh seluruh dunia begitu. Saya kira kita pun bisa, kita punya potensi yang sama seperti ini. Tapi bagaimana caranya itu yang perlu kita diskusikan bersama. Ini kan seperti sudah Bapak lihat, di Doitung ini adalah ikon dari Doitung ini sendiri, di mana sekarang adalah merupakan taman bunga yang terkenal di dunia. Nah, kenapa kita sebutkan ini? Karena ini dulunya adalah tempat markas besar dari Jenderal Kunsa, Panglima atau lebih tepat dikatakan Komandan Brigade.
segala macam. Ya apa ya kayak kalau ini kan termasuknya jenis perdu ya. Iya. Kayak sekarang On behalf of the Association of the Wife of the Ministries, we thank you very much and give high appreciation to Pak Kunjai, Miss Kunjai and the Director General. Thank you very much. Next time it's going to be 6 AD. Doitung Development Project, sebuah inspirasi tidak hanya untuk sebuah model pemberdayaan, namun yang lebih hakiki adalah sebuah program kemanusiaan yang mampu mengangkat harkat derajat manusia agar lebih berarti. Delegasi Indonesia membawa berbagai catatan penting dari pesona Doitung sebagai referensi untuk mewujudkan program serupa di tanah air dalam kerangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Antara lain, keberhasilan proyek ini harus didukung oleh faktor inisiatif dan perhatian besar dari seluruh elemen bangsa, tokoh, figur, pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk dapat menggerakkan semua pihak yang terkait. Selain itu, dukungan infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan program tersebut. Yang pasti, program seperti ini tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus menjadi proyek jangka panjang dan berkesinambungan, hingga wilayah dan penduduk setempat benar-benar dapat mandiri dan berhasil keluar dari godaan menanam tanaman ilegal. Keep me company. You know, you keep me good company. Yes. You too. You also be so kind. Thanks. You make me laugh too. I really enjoy your company. Make me laugh. Yes. It's our pleasure. Thank you very much. Yes. Thank you. Okay. Yes. Yes. Oh, no, not you. Thank you for your company. I didn't talk to you much, you know, but I'm glad that you're the wife of the chief of the police. Ex-chief, I knew, but your husband I don't know yet. Okay, ready? Thank you. Our pleasure. Yes, yes, thanks. Okay. Sorry, lady, I came last to you. All right. Everything. Thank you. This is love, Pak. Last but not least. Yeah, last but not least. Okay. 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 This is a least, not the least.
Oh, okay. Thank you so much. Thank you so much. Yes, my brother. Okay, sudah. Okay, thank you. Thank you. And I want to give this one to James Lawrence Parry. Oh yeah, okay. Please, because I miss it because I thought he's coming. Yeah, okay. Yeah, All right. because he-